Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Fadli Azka, NIM 21101019 dan dari kelas MBS 21 EHP akan membuat sebuah talk show untuk tugas pengganti UAS dari matkul manajemen pemasaran yang diampu oleh Ibu Lina Nurjana SP MBA. Dan di sini saya sudah ditemani oleh partner saya yang bernama, silakan. Perkenalkan, nama saya Rizal Sofawi, MBS 21 EHP dengan NIM 2110101167. Nah, di sini kami akan membawakan topik yang sudah kami persiapkan jauh-jauh hari tentang Ferrari versus Lamborghini, dan kami akan melihat perbandingan signifikan yang mana tentang Ferrari dan brand Lamborghini ini. Baik, pertama di sini Bung Izar, apa sih yang sebenarnya Bung Izar itu ketahui tentang brand Ferrari ini gitu? Baik Bung Aska, yang pertama itu yang saya ketahui itu Ferrari ini adalah suatu merek dari mobil yang sangat besar ya. Ferrari adalah merek mobil mewah dan performa tinggi yang berasal dari Italia, didirikan pada tahun 1947 tentunya oleh Enzo Ferrari. Perusahaan ini telah menjadi salah satu simbol prestise dan keunggulan dalam industri otomotif. Ferrari terkenal karena mobil-mobilnya yang menggabungkan desain yang elegan, kerja yang luar biasa, dan warisan balap yang kaya. Jadi seperti itu Ferrari itu ya Bung Aska. Kemudian pabrik utamanya itu ada di markas besar perusahaan ini, terletak di kota Maranello, yang terletak di wilayah Emilia Romagna. Itu tentu di Italia ya, seperti itu Mas. Kemudian banyak sih sebenarnya, ibaratnya kalau kita bahas Ferrari ini keunggulannya, tapi tentu aja ada pesaingnya gitu. Pesaingnya itu tentu dengan Lamborghini. Kalau menurut Anda, Bung Aska, Lamborghini itu gimana? Nah, menurut saya Lamborghini ini brand yang ada karena sebabnya ada Ferrari. Ketika pemilik Lamborghini yang bernama dengan Verrocchio Lamborghini, yang dimana dia ketika jadi masa sukses, dia ingin menunjukkan hasil kesuksesannya itu dengan membeli Ferrari. Namun, dia mengalami kendala kepada kopling yang terdapat pada Ferrari dan merasa kalau kopling pada Ferrari ini tidak bagus dan tidak tepat. Karena dia salah satu pekerja otomotif juga, tapi dia bekerja dalam bidang traktor. Nah, Lamborghini adalah merek mobil mewah dan performa tinggi yang terkenal seluruh dunia. Didirikan pada tahun 1963 oleh Verrocchio Lamborghini, perusahaan ini dikenal menghasilkan mobil yang ekstravagan, agresif, dan kuat. Dan lokasinya ini terletak di San Agata Bolognese yang terletak di wilayah Emilia Romagna, Italia. Jadi kurang lebih seperti itu yang saya tahu tentang Lamborghini ini. Nah, di sini Bung Izar, menurut Bung Izar apa sih favorit Bung Izar kalau produk Ferrari ini? Produk yang saya suka itu gimana Bung Aska? Ya, produk yang disukai. Kalau yang saya sukai pada saat ini tentu ada keluaran Ferrari 488 Pista ya namanya. Yeah. Mobil ini merupakan andalan baru untuk model sports car. Kuda jingkrak ya, ini julukannya. Bermesin V8 Ferrari 488 Pista, memiliki bobot yang lebih ringan ditambah dengan pengembangan aspek performa, dinamika serta aerodinamika yang terinspirasi dari 488 GTI dan 488 Challenge, sehingga terwujudlah mobil dengan performa layaknya mobil balap sungguhan. Jadi saya rasa keunggulannya itu sangat signifikan ya Bung Aska, karena dia penggabungan tidak menjadi hal yang asing lagi ketika ada Ferrari mengeluarkan mobil yang performanya luar biasa. Tentu Lamborghini Bung Aska pasti ada. Kalau menurut Bung Aska, Lamborghini seperti apa pula?
Nah, saya awal mengenal Lamborghini ini bisa dikatakan dari sebuah YouTuber yang bernama Raffi Ahmad. Nah, di sini dia menggunakan pertama kali, bisa dikatakan dia juga Crazy Rich Indonesia, yang dia menggunakan Lamborghini Aventador SVG, menggunakan material ringan ultra lightweight guna membantu kelincahan pada mobil yang menurut rencana dijual terbatas sekitar 900 unit. Nah, mobil sport car, mobil rare lainnya itu bakal terjual terbatas dan tidak akan diproduksi lebih lagi. Supercar itu terlihat memiliki ventilasi yang mengalir seperti untuk memperbaiki aerodinamika yang membantu untuk jalannya sebuah teknologi bernama aerodinamika. Lamborghini Activa atau LEA. Nah, di sini sudah jelas ya bahwa mereka itu menciptakan dua produk yang sama, yang hampir sama, namun di situ letak nilai persaingan mereka gitu. Di sini dapat kita berita bahwa Lamborghini menggunakan metode penyerangan atau strategi yang dimana dia ingin menunjukkan bahwa kalau brand dia itu lebih daripada Ferrari. Yang pada kita dapat laman di sini Kompasiana yang berkata bahwa Lamborghini melakukan kampanye pemasaran yang kreatif dan inovatif gitu. Bagaimana menurut Bung Izzat strategi pertahanan sendiri dari Ferrari tersebut? Jadi sudah kita ketahui ya Bung Aska, karena Lamborghini dengan Ferrari ini sangat luar biasa persaingannya. Tentu karena Lamborghini lebih tinggi lebih tinggi performanya daripada Ferrari ataupun namanya gitu ya. Tentu Ferrari punya insting untuk pertahankan produknya, gimana caranya biar performa dan pemasarannya tidak menurun. Ini sudah terjadi di Indonesia ya Muaska. CEO Ferrari Jakarta Ari Christopher mengatakan persaingan justru dibutuhkan untuk membuat pasar menggeliat ya. Semakin banyak yang bermain di segmen sport car premium ini semakin baik. Kami melihat bahwa Ferrari mempunyai karakter sendiri. Saya tidak bilang Ferrari lebih bagus atau bagaimana, tapi Ferrari mempunyai karakter sendiri dan dijaga dari awal sampai sekarang, dan itu yang membuat Ferrari tidak sama dengan brand lain, ujarnya. Jadi Muaska, ini saya kutip dari Okezone, strategi bertahannya Ferrari ini adalah dia itu tidak merubah apa yang ikonik di dalam Ferrari itu. Jadi sehingga produknya itu tetap pada jalurnya. Ketika orang pengen Ferrari itu begitu-begitu aja, ya tetap dia stabil gitu. Karena belum tentu ketika ada perubahan, belum tentu masyarakat itu suka gitu kan. Di sini juga nampak situ signifikan perbedaannya, dan di sini melihatkan kalau Lamborghini menggunakan pemasaran yang dia menyerang dengan cara kreatif. Namun Ferrari akan bertahan pada brandnya tersebut dengan apa yang sudah ada, namun tetap meningkatkan inovasi tertentu. Gitu. Jadi yang saya bilang tadi itu dia tetap bertahan pada inovasi itu, struktur dari fungsi mesinnya atau fungsi dari bagian dalam mobil itu. Tentu kalau dari kemajuan, tentu dia menyesuaikan dengan zamannya, menyesuaikan dengan zaman Ferrari ini. Jadi dia bentuk pertahanannya seperti itu. Ketika Lamborghini porak-porandakan, mengeluarkan merek-merek baru, mengeluarkan model-model baru, ataupun tenaga baru, versi terbaru, tapi Ferrari tetap dengan pada tingkatan dia tadi. Ya, ibaratkan kalau masakan itu dengan cita rasa yang sama. Jadi dia tidak bisa dijatuhkan, dia juga tidak melonjak tinggi. Dia tetap bertahan di situ saja. Ya, karena memang banyak ya brand-brand, faktanya pada brand-brand mobil ini ternyata lebih banyak persaingan, bukan hanya Lamborghini, Ferrari, Lamborghini dan brand lain juga bersaing gitu. Ya. Mungkin kami hanya bisa membahas sedikit tentang Lamborghini dan Ferrari, yang mana mereka bersaing dengan secara adil dan secara bijak dalam mengambil keputusan. Kesimpulannya, mobil apapun, brand apapun itu tergantung pada pengguna atau usernya atau konsumennya, dan siapapun konsumennya maka dia akan pandai memilih bagi dia mana brand terbaik, mana yang enggak. Begitu kurang lebih. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.